الذي جعل طلب العلم فريضة لكل مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadratul Mukarramin, para jamaah Majelis Taklim Nubar yang berbahagia, wabil khusus Ketua DKM Bapak Haji Suyono, Ketua Ta'lim Bapak Abdul Wahid, Akhinal Billah Ustaz Makhdir, tak lupa para orang-orang tua kita, diantaranya Bapak Haji Habib, Bapak Haji Nur, wabil khusus jamaah Majelis Taklim Nobar yang mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan kemuliaan dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Syukur alhamdulillah, di tengah gemerciknya gerimis, namun tidak mengurangi langkah kita untuk sama-sama mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan iringan gerimisnya hujan pada malam hari ini, begitu juga rahmat Allah dicurahkan kepada kita semua. Amin. Sehingga segala hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selawat masalam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita awali ta'lim kita dengan pembacaan Ummul Quran surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan wasilah Ummul Quran surah Al-Fatihah ini Allah angkat segala penyakit yang ada dalam diri kita. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Orang-orang tua kita yang mungkin kebetulan kondisinya kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Amin. Dan bila mereka telah wafat, Allah cucurkan rahmat di masing-masing alam kuburnya. Amin. Keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Rezeki kita diberikan rezeki keberkahan di dunia wa dunia wal akhirah. Amin. Tilka niyah ila hadratin Nabi Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Sallu 'alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. Sebagai pembuka ada hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini sebagai motivasi
motivasi untuk kita semua agar senantiasa meringankan langkah kita dalam rangka menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, man salaka thariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu thariqan ilal jannah. Amin. Barang siapa yang berangkat, baik berangkatnya hatinya dalam keadaan senang maupun hatinya dalam keadaan kesal, kemana berangkatnya? Yaltamisu bi ilman, nih ke majlis taklim nobar untuk menuntut ilmu. Apa jaminannya? Sahalallahu thariqan ilal jannah, Allah gampangin orang tersebut untuk menuju ke surganya. Amin. Dan dalam hadis lain, ketika kita keluar dari rumah nutup pintu, itu malaikat udah ada di samping kita. Selain malaikat munkar dan nakir, selain malaikat Rakib dan Atid. Kalau Israel makir. Ya. Lah kalau udah malaikat Israel mah ngeri kita. Ya, udah waktunya. Jadi itu malaikat yang Allah ciptakan khusus memang mengawal orang untuk yang pada mau menuntut ilmu. Subhanallah. Enak banget yang jauh ya. Nah, baik dia berjalan kaki maupun dia menggunakan kendaraan, itu malaikat dengan sayapnya akan melindungi orang tersebut sampai dia masuk ke dalam majelis taklim. Ditungguin nih, malaikat pada nungguin kita nih. Cuma kaki aja kita nggak muka syafa. Maksudnya bisa melihat tabir alam gaib. Bahjoyo bisa Ustaz? Hah? Bahjoyo bisa itu. Ya, sampai kita pulang, nah malaikat tersebut baru pergi. Yang khusus untuk menjaga, memelihara, yang Allah kasih izin kepada malaikat tersebut supaya orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau ngantuk gimana Ustaz? Ya kan tadi udah bilang ya, dia datangnya mau hatinya senang, hatinya habis diomelin sama istrinya kesel, tetap. Alhamdulillah. Yang penting dia udah melangkah untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang pengen ketemu ustadznya, pengen ketemu temennya, subhanallah. Itu namanya ada niat bagusnya. Dia niat cuma pengen duduk aja, atau dia menghindar dari ocehan istrinya, wah, supaya bini gue nggak marah-marah aja, seumpama tetap min zimmatillah, sebagian dari mendapat keistimewaan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala melalui Allah kasih tuh malaikat tadi. Apa jaminannya tadi? Al jannah, surga. Kita di dunia ini bisa ngobrol begini. Mudah-mudahan kita semua sudah masuk surga. Amin. Nah, di surga nanti kita bisa ngobrol lagi begini. Bisa ngopi bersama, bisa bincang-bincang bersama. Gimana bidadarinya? Oh mantap. Pokoknya apa yang kita lakukan di dunia ini nanti di sana juga kita bisa melakukannya bersama, dengan ketemu teman-teman, ketemu guru. Tuh, itu diantara salah satu keistimewaan orang yang senantiasa melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi kita nih khususnya ada nilai plusnya. Orang di dunia aja kalau kita dapat plusnya kan enak, gaji pengennya plus ya kan. Nah, apa ini? Kita adakan di waktu tengah malam. Ini keistimewaan. Kalau orang menuntut ilmu habis maghrib, habis isya, pagi, siang udah biasa, ya kan? Lah ini kita enak tidur, luar biasa.
Mudah-mudahan paling istimewa. Amin. Ya. Ya. Yang terpenting sekarang tinggal istiqomahnya. Karena al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Kalau orang konsisten, istiqomah itu lebih bagus daripada 1000 karomah. Hampir-hampir saya tadi antara mandek mayong saya. Pas mau berangkat ya gerimis. Saya lihat lagi dipasang ini. Kalau saya nggak berangkat saya dosa ini. Kenapa? Kan udah ditungguin. Makanya saya tinggal aja dah. Takut hujan ini anak bosnya, saya tinggal aja. Takut hujan. Soalnya kemarin kan begitu pas malam kalau nggak salah. Saya juga habis pulang ceramah, istirahat sebentar, hujan gede. Ya udah. Nah saya takut hari ini kemarin hujan, ya udah saya berangkat aja duluan. Alhamdulillah. Katanya zamannya udah kumpul. Nah mudah-mudahan kita bukan hanya dipertemukan di dunia, nanti kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kita masuk pada materi kita, berarti yang ke-9. Yang ke-9 di sini dijelaskan kalau kita ingin memperoleh rezeki yang gampang, yang berkah, bahkan rezeki tersebut mengikuti kita, kalau kita amalkan, diantaranya adalah aksiru min sholatis sunnah. Tuh. Perbanyak sholat sunnah. Nah kajian kita supaya tidak melenceng kemana-mana, pertama rawatib, yang kedua duha, yang ketiga hajat, yang keempat tahajud. Maksudnya biar pembahasan kita selesai. Kalau kebanyakan takut gumoh kalau anak bayi bilang mah. Tapi malam ini juga kayaknya nggak semua. Paling sampai rawatib sama duha, tahajud dan hajat atau hajat dan tahajudnya, serta kita ganjilkan witir karena Allah yuhibbul yutra, Allah cinta kepada yang ganjil. Jadi pembahasan kita tentang masalah sholat sunnah cukup yang tadi kita akan bahas, karena memang yang itulah yang sering dikerjakan oleh orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kalau kita mengerjakan, kita tergolong hamba-hamba Allah yang soleh. Ya, masuk kategori yang pertama, yaitu sholat sunnah rawatib. Kenapa nggak sholat duha dulu? Kenapa nggak sholat tahajud dulu? Nah, karena sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Keistimewaan nih. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja saya bawa panduan kitabnya supaya apa yang kita ketahui yakin ada referensinya, enggak sekedar kita mendengar, enggak sekedar kita kata orang, tapi ada panduannya. Apa kata Nabi? Man sholla fil yaumi wa lailati isnata asyrata rakatan tatawuan. Barang siapa mengerjakan sholat siang dan malam sebanyak 12 rakaat tatawuan sholat sunnah, dalam di sini adalah sholat sunnah rawatib, bunyallahu lahu baitan fil jannah, nanti dibangunkan oleh Allah baginya rumah di surga. Amin. Jadi ternyata di surga juga ada orang yang gak punya rumah. Nasib gitu. Enggak. Jadi tergantung amal hamba tersebut. Kalau kita pengen punya rumah bagus, pengen rumah istimewa, maka di antara salah satunya kita harus memperbanyak sholat sunnah rawatib. 12 rakaat lah, banyak amat. Nah kita hitung ya. Zuhur berarti 4. Yang sekedar yang kita ketahui aja nih ya. Yang kita ketahui aja. Zuhur berarti 4. Qobliyah
Ba'diyah udah 4. Asar 2. Berarti udah 6. Maghrib 2 ya. Ba'diyah udah berapa? 8. Nah, Isya 4. Udah berapa? 12. Tuh, itu yang kita kerjakan. Kalau sanggup, nggak cuma bentaran doang, 2 rakaat ya kan? 2 rakaat setelah sholat wajibnya 2 rakaat lagi. Tuh, itu aja yang kita kerjakan. Seumur hidup seumpama seumur hidup kita mengerjakan hanya sekali. Punya rumah juga bisa. Nah, jelek bagus ya. Nanti ngambil sama kebaikan kita yang lain. Jadi tukangnya aja. Tuh, itu yang sekedar yang kita ketahui. Nanti ada lagi ya. Nah, di sini nanti akan dijelaskan nih. Man sholla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla juhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhala al-jannah. Barang siapa sholat sebelum fajar 2 rakaat, berarti sholat sebelum subuh. Yang dia punya keistimewaan yang kemarin kita sudah bahas, sholat raka'ataini qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Kita kerjain sholat sebelum subuh 2 rakaat, itu dia punya kebaikan lebih baik daripada dunia beserta isinya. Subhanallah. Tuh. Terus apa? Wa qabla juri arba'an. Sebelum sholat zuhur 4. Kalau tadi kan kita 2 nih, yang sering kita dengar 2. Ini mah 4. Bagaimana cara mengerjakannya? Boleh sekaligus. 1 salam. Jadi langsung kita mengerjakan usolli sunnata qabla zuhri arba'an lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, setelah rakaat kedua kita nggak pakai tasyahud awal, langsung aja berdiri. Itu. Nanti di tasyahud akhir baru kita pakai. Kalau kita mengerjakan langsung 4. Tapi kalau kita mau mengerjakan masna 2-2, berarti harus pakai tasyahud akhir terakhir. Nanti niat lagi, kita kerjakan 2 rakaat lagi sampai selesai tasyahud akhir. Berarti kita kerjakannya 2 sama seperti sholat subuh. Enaknya gimana aja terserah. Arba'an wa ba'daha 4 setelah sholat zuhur juga. Tuh. Jadi kita ngerjakan setelah sholat zuhur 4 juga. Kalau tadi kita pertama mengerjakan 4, kita usahakan setelah sholat zuhur juga kita kerjakan 4. Mau langsung 4 boleh, mau 2-2 boleh. Kalau bisa seumur hidup kita kalau bisa pernah kita kerjakan. Kalau bisa, apalagi kalau kita ngerjakannya secara terus menerus. Ya, karena kita juga punya banyak kesibukan mungkin ya kan. Kita usahakan dah tuh apa yang pernah dikasih informasi oleh Nabi besar kita Muhammad SAW, kita kerjakan. Jadi sebelum zuhur 4, setelah zuhur 4. Wa arba'an qoblal asri, dan 4 sebelum asar. Sama 12 juga akhirnya. 4 8. 4 sebelum asar 4 kan 12. Apa balasannya? Langsung dakhalal jannah, masuk surga bi ghairi hisab, enggak ditanyain lagi. Enggak ditanya lagi nanti. Ketika kita mau masuk surga udah aja
Baru Ustaz Muhdir nih Amin. pernah ngerjain sholat 4-4 nih, udah langsung ditenteng aja malaikat. Sudah, subhanallah. Ternyata Ustaz Di belakang ketinggalan, Pak Rohim, woi ajak, bisa ngajak tuh, keistimewaannya. Nah kalau bisa seumur hidup kita mah jangan sampai enggak. Kalau kita seumpama enggak ngerjain, pasti kita akan ditanya. Khusus nih yang sekarang, pasti akan ditanya. Kalau kemarin seumpama enggak ngerjain enggak ditanya. Kenapa? Mungkin belum tahu. Nah kalau sekarang udah tahu, itu akan ditanya. Wabil khusus saya, sebelum jamaah sekalian ditanya, saya dulu digebek dengan pertanyaan ini. Ente ngasih tahu udah ngerjain belum? Belum, langsung aja berat, makanya saya alhamdulillah sudah kerjain itu. Sebelum saya sampai sudah kerjain duluan. Iya, walaupun hanya seumpama hanya sekali, tapi kalau bisa kita usahakan dalam jangka sebulan minimal 3 kali. Kalau nggak kuat juga 2 kali, nggak kuat juga sekali, nggak kuat juga mati aja. Masa sebulan aja sekali gitu kerjain, ya kan? Kita cari ke waktu luangnya kapan? Masa dalam jangka sebulan kita nggak punya waktu luang untuk melaksanakan sunnah tersebut? Karena keistimewaannya mantep dah olal jannah. Kalau udah jaminannya surga, orang surganya aja dikasih. Surga itu kan penuh dengan kenikmatan. Yang namanya nikmat itu enak, yang namanya enak itu berarti bahagia. Berarti orang tersebut dunianya dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu maksudnya. Akhiratnya aja udah ditungguin. Dunianya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia mau? Rezeki udah tinggal ngikuti. Dengan syarat itu orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah berarti dia sudah melaksanakan sholat sunnah, otomatis sholat wajibnya tidak pernah ketinggalan. Kenapa? Lah orang sholat sunnah aja ganjaran dakhalul jannah, apalagi sholat wajibnya. Kalau sholat sunnah seumpama dapat surga bidadarinya gedoer, di sana pas wajiban nggak doer, bibirnya cakep. Kenapa doer? Karena jarang dikerjakan. Semakin bagus, bibirnya makin cakep. Seumpama nanti di antara kita ketemu masing-masing punya bidadari yang bibirnya beda, berarti lu kerjain jalannya. Gitu aja. Ya, tuh, ini sebagai motivasi. Tuh ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib yang tadi sudah saya informasikan, boleh kalau kita kerjakan 22 nggak apa-apa, intinya 12 juga. Berarti Johor 2, setelah Johor 24, Asar sebelumnya 2, udah 6. Maghrib setelahnya berarti 8. Isya sebelum dan sesudah berarti 12. Atau kita kerjakan Johornya 22, Asar 2, Maghrib seumpama karena waktunya mepet enggak Isya 22 berarti 10 sama qobla subuh 12 juga. Pokoknya intinya liman sya'a, sesanggup kita. Subhanallah, kita nggak diberatin tuh dalam melaksanakan tugas-tugas ibadah kita kepada Allah. Nggak dipaksa, kamu harus begini, enggak. Hanya tergantung kadang-kadang kita yang mempersulit. Saat hati kita bimbang, pikiran kita ruwet, kita ke disco. Ya, kita ke disco, kita ke diskotik. Ini udah mirip diskotik. Nah, padahal Allah sudah ngasih jalan. Banyakin sholat sunnah.
Ukuran kita pusing, kita ngaji Al-Quran. Nggak bisa baca, banyak yang sekarang Al-Quran ada ininya tuh ya, Latinnya. ada Latin. Latinnya. Kita baca. Wah, nggak bisa baca saya yang tengah, baca yang ini Al-Quran Al-Ikhlas. Udah baca aja sebanyak-banyaknya. Karena jaminannya ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Al-Qur'anu syifaun ala syifa. Quran itu adalah obat segala obat. Jangan kadang-kala kita pusing dikit harus kadon. Nah, lagi nggak ada biaya, autan campur sama kopi. Jangan. Ya, kita adalah orang yang beragama, orang yang berakal. Kita yakin, kita percaya, udah sholat sunnah aja 2 rakaat. Pusing nih, udah kita sholat sunnah 2 rakaat. Insya Allah kasih jalan kepada hamba tersebut. Kenapa? Karena Allah tahu, waduh hamba gua malu. Allah itu sangat malu ketika melihat hambanya dalam keadaan pusing, tapi dia ingat kepada Allah dengan sujud yang lama. Sujud terakhir kita sholat ini 2 rakaat. Kita sujud waktu sebelum tasyahud akhir, baca yang lama. Kita baca apa 20, apa 10, apa 50, apalagi 100, kita baca. Semakin lama dan semakin banyak yang kita baca, maka semakin cepat Allah mengabulkan keinginan kita. Jadi kita sebelum tasyahud akhir itu kita sujud yang lama, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiyal a'la. Yang katanya tidur. Lupa balik lagi. Tapi masih Allah hargai. Mungkin hamba kecapean, dibalas oleh Allah. Yang penting hamba tersebut mau niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Lain dengan ketika manusia itu pusing malah lari dari Allah, lari dari ajaran Nabi, ya pergi itu. Ada apa ke diskotik, apa kemana? Saat diskotik, saat itu doang. Setelah pulang tambah parah. Tapi kalau orang tersebut dengan mendekatkan diri kepada Allah, jaminannya tatmainnul qulub, hatinya menjadi tenang. Ya. Dan diantara salah satunya lagi nih, karena kondisinya kita di musim hujan kan, kadang-kadang suka gelap nih, kita suka kerjain sholat sunnah nih. Mamin abdin nih, tidak daripada seorang hamba yusolli, dia sholat fi baiti majlub, di rumah dalam keadaan gelap gulita. Ya, karena ada kilat, ya ketika kilat datang menyambar, geledek, jangan lari ke tempat tidur, ngegepin bini, enak. Tapi ada yang lebih bagus dari itu. Kita sholat dulu 2 rakaat. Nah setelah sholat 2 rakaat, ngegepin bini, mau bodo amat dah. Orang bini kita ibaratnya, yang penting itu ada amalannya. Ini amalannya apa? Kita nih dirukuin tamin dengan ruku yang sempurna, wasujudin tamin dengan sujud yang sempurna, illa wajabat lahu al jannah. Subhanallah. Enggak ada balasan kepada orang tersebut. Wajabat di sini kata-katanya. Wajabat, wajib. Kemana orang tersebut? Lahu al jannah, baginya surga. Ya sama, kita ngegepin bini, orang bini kita niat ibadah, ya surga juga. Tapi ada tapinya. Ditanya dulu. Nah, tapi kalau kita sholat sunnah dulu nih, sholat sunnah, nggak usah banyak-banyak, 2 rakaat aja. Ketika geledek menggelegar, kilat menyambar, udah kita sholat sunnah dah 2 rakaat. Biasanya kita baca subhanallah wa bihamdihi atau subhanallahil azim itu 3 kali, kita baca 6 kali. Sujudnya kita baca biasanya 3 kali, kita baca 6 kali. Udah seperti itu. Wajabat lahu al jannah bila hisabin, orang tersebut wajib masuk surga tanpa hisab.
karena memang jarang-jarang orang ngerjain. Niatnya di mana kan? Hah? Sholat yang waktu ada Nah, niat sholatnya usolli sunnah rokaat ini lillahi ta'ala. Udah, kita niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Nih, sekedar informasi dan sekedar keyakinan kita juga. Kalau Imam Syafi'i itu harus dilafadzkan, maksudnya harus diniatkan. Seperti usolli sunnata rokaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allah baru. Nah, ketika Allah antara mulut dan hati jadi satu. Niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah ta'ala. Baru sampai sini. Tegak bar berarti udah ta'ala. Itu yang mau pakai niat. Boleh. Dan terutama ada teman kita atau jamaah kita yang lain punya pendapat yang berbeda, gak usah pakai niat, nggak apa-apa. Yang terpenting ketika Allah itu dalam hati, saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah Ta'ala, itu boleh. Imam Syafi'i harus dilafazkan. Tujuannya apa? Membantu supaya manusia tersebut langsung fokus kepada Allah dengan usolli. Kalau nggak pakai niat juga, ya tadi nggak apa-apa. Antara pakai niat dan enggak pakai niat enggak jadi masalah. Yang jadi masalah orangnya enggak mau ngerjain. Itu. Ya. Kalau orang-orang NU itu biasanya harus pakai. Orang-orang Muhammadiyah enggak usah, seperti sholat wajib. Ketika Allahu Akbar. Boleh. Ada dasar hukumnya. Siapa? Adalah Imam Ahmad. Yang pakai niat ada dasarnya. Siapa? Adalah Imam Syafi'i. Kita kan punya 4. Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Nah, ketiganya ini adalah rujukan untuk kita mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mana aja terserah, enaknya yang kita yakinin, yang kita mau pakai. Intinya asal mau ngerjain. Yang salah yang mana? Yang nggak mau ngerjain. Udah nggak mau ngerjain, ngomong lu sholat begitu, lu sholat begini, dia sendiri gak ngerjain. Itu yang jadi masalah. Ya. Itu. Jadi masing-masing ulama-ulama kita ada rujukannya. Kalau saya secara pribadi saya pakai. Kenapa? Karena memang saya belajar jalurnya dari orang yang pakai. Bagi yang nggak mau pakai ya nggak apa-apa. Sah ya sah. Yang terpenting sebelum sholat wudu dulu. Yang nggak sah sebelum sholat nggak wudu. Ya itu. Jadi keistimewaan di antara poin yang ke-9 ya, mempermudah rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, sholat sunnah duha. Lah kalau sholat duha udah pasti. Kenapa? Doanya juga kan berbeda. Allahumma in kana rizki fis sama'i. Ya Allah, jika rezeki saya ada di langit, Pak Anjil turunin. Kita memerintahkan Allah dalam doa tersebut. Wa in kana fil ardi, dan jika ada di dalam bumi ini, Pak akhrijhu, keluarin. Wa in kana mu'asyiran, dan jika itu sulit, Pak yasirhu, gampangin. Wa in kana ba'idan, jika rezeki saya masih jauh, ada di awang-awang, Pak qaribu, deketin. Wa in kana haraman, dan memang kalau jika rezeki saya haram, fatohirhu, bersihin. Tuh, doanya itu sholat duha. Orang yang sering mengerjakan sholat duha meskipun 2 rakaat udah dijamin insya Allah rezekinya gampang. Amin. Nah doanya aja tadi gitu. Apalkan? Insya Allah. Kalau nggak apal bahasa Indonesia aja. Masih rul lapal. Hah? Masih rul lapal. Kita nggak apal nih, udah pakai bahasa Indonesia aja. Yang terpenting cara berdoa nih, tata krama doa supaya dikabul oleh Allah. Istighfar 3 kali, baca hamdalah
baca selawat. Kalau kita punya orang tua, udah pasti punya orang tua, maksudnya yang udah wafat, kita doain dulu. Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani baru itu masuk doa. Ya udah tadi aja, ya Allah, puyeng banget pala ini. Memang lagi saya di langit, turunin ya Allah. Jika saya ada di bumi, keluarin. Jika jauh, deketin. Boleh. Jangan kan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris saja Allah paham. Jual rumah nggak laku-laku gimana, Ustaz? Sumpah mah. Jual rumah nggak laku-laku? Lah doa aja itu doa gebek. Oh, gitu. Duha kita gebek. Biasa orang ngerjain dua, khusus kalau kita punya hajat kita kerjain 12 rakaat. Kita ini punya rumah kayaknya nggak laku-laku atau bisnis nggak jebol-jebol, udah duha 12 rakaat atau 8 rakaat kita kerjain. Sebelum masuk kepada minggu kedua, orang udah antri mau beli. Amin. Caranya dikerjain 12 rakaat. Kapan waktunya? Boleh setengah 8 kita kerjain, boleh jam 10, boleh sebelum waktu zuhur. Untuk ikhtiar kehati-hatian 15 menit sebelum zuhur kita udah bisa ngitung, wah masih bisa, udah kita kerjain. Jadi ada waktu awaluha, ada ausatuha, ada akhiruha. Yang terpenting waktu zuhur belum masuk. Bagus semuanya. Kita kerjakan di awal bagus, dikerjakan di pertengahan bagus, dikerjakan di akhir juga bagus. Yang nggak bagus, yang molor. Gimana niatnya? Usolli sunatuha rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ribet pakai niat, udah langsung aja. Allah, dalam hati langsung saya niat sholat duha 2 rakaat Allah Ta'ala. Sebelum sholat mau nyanyi dulu nggak apa-apa. Mau nyanyi dulu nih sumpah mah boleh. Yang penting belum waktu masuk dia niat sholat. Sebelum nyanyi, sebelum sholat nih. TikTok dulu. Ya, itu nggak apa-apa. Ya kan? Yang terpenting jangan setelah pas Allah takbir baru nyanyi, itu nggak boleh. Ya, sumpah ada imam nih, imamnya PA, masa sholat nyanyi dulu. Jangan aneh, ya mungkin dia pengen hiburan, nggak apa-apa. Cuma lucu aja mau sholat nyanyi, ya kan? Tapi kalau sumpah kita menemukan orang tersebut bukan orang gila, ya mungkin dengan itu dia bisa ada ketenangan. Beda orang itu macam-macam.